attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Oktavianti, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media PowerPoint yang telah saya buat untuk mata pelajaran prakarya kelas 9 SMP di tema pengolahan hasil peternakan dengan subtema teknik pengolahan. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu tentang alur tujuan pembelajarannya, analisis instruksionalnya. Bisa dilihat di gambar ada 9 alur. Jadi prakarya ini pelajarannya dari kelas 1 sampai kelas 3, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu saling menyambung ya. Nah, ini bisa dilihat ini alurnya. Jadi nomor 1, siswa diharapkan bisa menemutunjukkan produk olahan bahan pangan berdasarkan bahan, alat, teknik, prosedur pembuatan, penyajian, dan pengemasan produk olahan pangan higienis dan non-pangan hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan. Setelah bisa ini, baru diharapkan ke tujuan kedua. Siswa bisa menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, prosedur pembuatan, penyajian, dan pengemasan produk olahan pangan higienis dan non-pangan hasil modifikasi kearifan lokal potensi lingkungan untuk menentukan produk olahan yang dimodifikasi dan bernilai ekonomis. Kalau misalnya tujuan kedua sudah tercapai, baru bisa ke tujuan ketiga, yaitu merencanakan pembuatan produk olahan pangan dan non-pangan higienis, desain kemasan, dan media promosi melalui pengembangan ide modifikasi bahan, alat, dan teknik dalam proses pengolahan berdasarkan studi kelayakan produksi dan potensi lingkungan serta kearifan lokal. Setelah bisa memenuhi tujuan ketiga, dia ke tujuan keempat, yaitu membuat produk dan kemasan serta menyajikan olahan pangan dan non-pangan berdasarkan ide modifikasi bahan, alat, dan teknik berdasarkan hasil rencana dengan mempertimbangkan potensi lingkungan dan kearifan lokal. Untuk di kelas 9 ini, di fase D, di masa SMP ini, tujuannya kami ambil sampai ke 1 dan 4. Sedangkan untuk tujuan 5 sampai 9, yaitu tujuan 5 mempromosikan produk olahan pangan dan non-pangan melalui display atau kemasan yang menarik. Ini kami lebih ke pengayaannya. Jadi jika siswa sudah bisa mencapai 4 tujuan tadi dan memungkinkan, maka menuju ke tujuan kelima. Bisa dilihat tujuan kelima 6, 7, 8, 9. Jadi intinya ini lebih ke penerapannya ya. Oke, kita lanjut ke capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran apa sih yang ingin dicapai oleh kami, terutama di tema pengolahan hasil peternakan ini, yaitu peserta didik mampu menyusun rencana pembuatan produk olahan pangan higienis dan non-pangan melalui modifikasi bahan, peralatan, dan teknik berdasarkan studi kelayakan produksi dan potensi lingkungan serta kearifan lokal. Tujuan pembelajarannya adalah merencanakan pembuatan produk olahan pangan dan non-pangan higienis, desain kemasan, dan media promosi melalui pengembangan ide modifikasi bahan, alat, dan teknik dalam proses pengolahan berdasarkan studi kelayakan produksi dan potensi lingkungan. Alur tujuan pembelajarannya adalah
Siswa diharapkan bisa merencanakan pembuatan produk olahan pangan dengan pangan higienis, desain kemasan, dan media promosi melalui pengembangan ide modifikasi bahan, alat, dan teknik dalam proses pengolahan berdasarkan studi kelayakan produksi dan potensi lingkungan serta kearifan lokal. Oleh karena itu, dilihat dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajarannya, belajar tentang teknik pengolahan adalah sangat penting. Setelah kita dari analisis instruksionalnya, kita menuju ke silabus. Untuk silabus kami mengambil kompetensi dasar yang 3.1, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang ada di wilayah setempat, mengolah hasil peternakan menjadi makanan, yang mana indikatornya yang kami ambil adalah menjelaskan teknik dan langkah-langkah pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Setelah ke silabus, kita menuju RPP. Nah, di RPP ini media yang akan kami sajikan adalah PowerPoint, sumber buku belajarnya dan buku prakarya kelas 9 dari Kemendikbud. Kegiatan pembelajarannya, pembukaan terlebih dahulu, seperti biasa, berdoa, salam, berdoa, kemudian diabsensi dulu, lalu membuat afirmasi brainstorming ke anak-anak. Hari ini akan belajar apa? Kegiatan intinya, anak-anak disuruh berliterasi, melihat PowerPoint dengan saya jelaskan. Yang mana kemudian dilanjutkan dengan berpikir kritis, lalu tugas kelompok bekerja. Sekarang kita bahas tentang media pembelajarannya. Media pembelajarannya yang saya buat adalah PowerPoint, yang mana terdiri dari 32 slide. Slide pertama itu adalah pembukaan, ada video pembukaan, karena membahas tentang makanan, teknik pengolahan makanan, jadi videonya tentang makanan. Slide kedua adalah home, beranda, yang mana terdiri dari ada foto saya, nama, NIP, dan mata pelajarannya kelas 9. Sebelah samping kiri ada 5 menu terdiri dari silabus, RPP, tujuan pembelajaran, konsep, dan evaluasi. Untuk menu di atas itu ada 2 menu, moist head dan dry head. Ini adalah teknik pengolahannya. Sekarang kita lanjut ke slide kedua. Slide kedua berisi potongan silabus yang saya ambil, yang mana jika ingin melihat selengkapnya bisa diklik tombol selengkapnya dan akan menampilkan materi silabus secara lengkap. Slide ketiga adalah slide yang berisi tentang RPP. Sama seperti silabus tadi, jika ingin melihat lebih lengkap bisa klik tombol selengkapnya. Silabus dan RPP ini hyperlink ke menu di samping yang tombol silabus dan tombol RPP. Lalu jika kita klik menu tujuan pembelajaran, kita akan ke slide ke 5, slide selanjutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran, kita klik slide konsep, menu konsep, maka kita akan sampai ke slide ke-6, yang mana di sana ada konsep. Konsep ini sendiri saya mulai dari sebuah pertanyaan tentang teknik memasak apa yang digunakan dalam memasak makanan. Di bawah ini ada 3 makanan. Ini adalah pengantar sebelum masuk ke materi. Nah, di konsep ini ada 2 tombol, ada definisi dan teknik pengolahan. Jika kita klik definisi, maka kita akan ke slide 7, yaitu tentang definisi. Definisi adalah menjelaskan apa sih teknik pengolahan itu. Selain itu, di situ ada tombol back. Nah, tombol back ini akan membuat kita kembali ke slide 6 tadi. Di slide 6, kita klik tombol teknik pengolahan.
maka kita akan ke slide 8, yang mana slide 8 berisi tentang dua teknik pengolahan, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah moist head dan teknik pengolahan makanan panas kering dry head. Ini adalah materi intinya. Materi inti ini bisa kita klik di menu atas yang moist head dan dry head. Slide 9 adalah hyperlink dari tombol moist head di atas. Ada gambar lingkaran, berbentuk lingkaran, yang mana ini jenis-jenis teknik moist head. Lalu di slide 10 itu adalah penjelasan tentang masing-masing jenis moist head tadi, jenis teknik moist head. Ada tombol video di sana yang mana bisa diklik hyperlink. Diklik hyperlinknya, maka akan ke video contoh real. Apa sih boiling itu? Apa sih poaching itu? Apa sih braising itu? Slide ke-11 sama seperti slide 10 tadi, ini juga masih jenis-jenis teknik moist head. Slide 12 pun masih jenis-jenis teknik moist head. Nah, sedangkan ini adalah contoh video-video dari masing-masing jenis tadi. Bisa dilihat ya. Sekarang ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dari pembelajaran tadi, dari materi tadi. Apa sih teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head itu? Nah, di sini siswa kita ajak untuk berpikir bersama-sama menyimpulkan materi tadi. Jika sudah ada tombol tanda panah, itu bisa backnya itu ke slide 8, yang mana menjelaskan ada dua teknik, moist head dan dry head. Lalu kita bisa ke materi selanjutnya, teknik pengolahan secara dry head. Bisa kita tekan tombol menu dry head, maka akan ke slide 14, yang mana ada lingkaran lagi, gambaran umum jenis-jenis teknik dry head. Untuk slide 15 itu penjelasan dari teknik jenis dry head. Ada deep frying dan shallow frying. Slide 16 itu juga masih sama, jenis teknik dry head, ada sautéing, baking, dan grilling. Nah, sama seperti di moist head tadi, ada link video yang mana bisa langsung menuju video real contoh sesuai dengan jenis tekniknya. Contoh misalnya deep frying itu seperti apa, shallow frying itu seperti apa. Slide tentang kesimpulan apa itu dry head. Sama seperti moist head tadi, kita bersama-sama mengajak siswa untuk berpikir menyimpulkan materi sebelumnya. Jika sudah, maka kita bisa klik tombol menu evaluasi, yang mana akan berisi pertanyaan pematik. Masih pertanyaan pematik karena ini bukan tugasnya. Pertanyaan pematik seperti di slide 18. Ada pertanyaan, masakan di bawah ini menggunakan teknik memasak apa? Ada 3 gambar. Yang slide 18 itu tentang moist head, sedangkan yang slide 19 itu tentang dry head dengan pertanyaan yang sama, masakan di bawah ini menggunakan teknik memasak apa? Jika sudah selesai, maka penutup. Thank you. Pemaparan literasi materi sudah selesai. Anak-anak diajak berpikir kritis, yang mana diberikan pertanyaan-pertanyaan timbal balik, lalu diberikan tugas collaboration, kerjasama dalam kelompok, yaitu membuat video memasak sesuai dengan teknik yang telah ditentukan. Mungkin demikian penjelasan saya.
di video ini. Untuk melihat prakteknya bisa dilihat di video selanjutnya, di potongan video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi sudah membahas tentang definisi, sekarang kita bahas tentang teknik pengolahan. Teknik pengolahannya ada dua. Ada makanan panas basah atau bahasa Inggrisnya moist head, dan makanan panas kering atau bahasa Inggrisnya dry head. Apa itu? Ya, bisa dilihat itu ya, kelihatan nggak? Moist head itu terdiri dari teknik boiling, poaching, braising, steaming, simmering dengan melting. Ya. Apa ini? Lihat dulu. Itu definisinya. Teknik boiling itu artinya merebus. Merebus adalah memasukkan bahan makanan setelah air mendidih. Ya, ingat, setelah air mendidih itu disebut merebus. Sedangkan kalau memasukkan bahan makanan dari awal sebelum air mendidih itu disebut poaching. Beda ya utamanya ya. Di sini ada video. Bisa diklik videonya. Sudah paham semua ya? Sudah. Sekarang silakan buka LKS-nya. Halaman 54. Oke. Halaman 54 itu kan lihat dananya sudah ya, kita kerjakan ya. Nah, sekarang coba kalian jawab soal pengayaannya. Oke ya. Tugas kelompok ini sendiri ya. Untuk tugas kelompok kalian suruh bikin video. Videonya memasak. Memasak. Kan tadi kan ada berapa teknik? Ada moist head dan dry head ya. Moist headnya ada 7, dry headnya ada 5. Jadi ada 12 teknik. Kalian kan ada 4 kelompok. Memaunya kalian bikin video yang tekniknya beda-beda. Jadi misalnya kelompok 1 ngambil teknik merebus, berarti kelompok yang lain nggak boleh yang merebus ya. Nanti boleh berdiskusi. Minggu depan kasih tahu men, kalian mau memasak apa. Setelah itu baru men kasih rincian bagaimana cara bikin videonya. Oke? Peace.